akhlak Rasulullah Nabi Muhammad ini yang menjadikan di akhirat nanti nur, cahaya. Apa cahaya itu? Cahaya itu al-ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan Al-Quran melalui Nabi SAW dengan akhlak karim, akhlak mulia Nabi Muhammad SAW ini, untuk kita ngerti adab. Apa adab? Karena yang hidup di hati perempuan itu nur, ilmu itu. Sehingga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala jad, Allah bentuk, Allah wujudkan. Seorang itu mendapat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala la fi dunia la fil akhirah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Idz qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di suatu perkumpulan Majlis Asyifa Muslimah. Mudah-mudahan Allah limpah curahkan keberkahan. Salawat seiring salam keharibaan junjungan seluruh alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan salawat, pahala, barokah dari salawat ini berlipat-lipat. Mudah-mudahan sesaat kelak di akhirat antumah mendapat syafaat Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, al-fakir khormati Ki Abdul Rahim, ma'ta'an Allah betuli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat. Dan antumah mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal, harta, dikatakan hati seorang itu bisa rusak diantaranya gara-gara dunia, kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala beri manusia ini dua mata untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak boleh kufur. Allah terus beri kuasa, tangan. Tangan ini untuk apa? Masaklah perempuan itu, dia punya kuasa hati taat kepada suami. Ini karena apa ini? Karena pekerjaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai, yaitu apa yang dilihat ini, apa-apa yang mendapatkan keberkahan. Terus lisan, ucapan, dari mana seorang itu melakukan pekerjaan dari lisan. Lisan imamul amal dikatakan, yang jadikan orang sholat dia tumakninah, ruku, salam, sujud, ngerti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ngikuti akhlak Kanjeng Nabi SAW, sholat subuh, zuhur, asar, dari niat, dari lisan. Akhlak Rasulullah Nabi Muhammad ini yang menjadikan di akhirat nanti nur, cahaya. Apa cahaya itu? Cahaya itu al-ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan Al-Quran melalui Nabi SAW dengan akhlak karim, akhlak mulia Nabi Muhammad SAW ini, untuk kita ngerti adab. Apa adab? Karena yang hidup di hati perempuan itu nur, ilmu itu. Sehingga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala jad, Allah bentuk, Allah wujudkan. Seorang itu mendapat
pandangan Allah Subhanahu wa taala la fi dunya la fil akhirah. Amin. Dilihat Allah, dijaga Allah, diberi imdad. Syekh Ahmad bin Athaillah sakan dari Sahih Hikam, katakan Allah beri imdad, penjagaan. Oh iya, salat, setelah salat gampang mata maksiat, gampang lisan ucapan itu enggak benar. Gampang tangan enggak enak. Kurang apalah ini dan itu. Melakukan apa pekerjaan urusan duit. Pekerjaan apa yang urusan-urusan yang berbau riba. Apa segala macam yang undang azab, sampai-sampai jasad ketika dimasukkan ke dalam kubur di tanah itu digerogotin cacing, digerogotin kelabang, digerogotin itu binatang-binatang yang dohir. Ketika memang seorang itu meninggalkan dunia, roh keluar dari jasad orang ini masih ngerasakan. Nah itu karena apa? Karena riba yang jauh dari ngebersihkan apa yang didapat hasil daripada tangan ini supaya mendapat apa-apa yang barokah, sedekah jariyah, dikatakan mengalir sampai menjadi amal hingga di akhirat nanti nganulungin. Nah itu karena pekerjaan tangan yang Allah Subhanahu wa taala pastikan di akhirat itu nanti akan melihat amal perbuatan kamu ini. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Ketika di dunia itu tangan enggak benar. Dari mata, dari hati, dari itu ucapan, alisan, ucapan itu imamul amal. Bagaimana telinga mendengar apa-apa, terpengaruhlah terus hati. Ngejauhlah dari orang-orang alim. Orang yang memang Allah adakan di hati mereka ilmu, rafa Allah darajah, dikatakan Allah mengangkat darajah orang yang berilmu. Kenapa seorang malah dia kepengen mendapat ilmu dari setan? Nah, begitu. Adab. Terus apa lagi? Hati, menjaga iman. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Apa yang gaib? Bisa melihat hati. Gak ada orang ngerti hati. Tapi ucapan itu menunjukkan, oh iya, gak akan pernah lihat hati di dunia. Di akhirat akan menyesal. Khatamallahu ala qulubihim. Allah akan kunci mati di akhirat itu. Orang itu mendapat azab, murka Allah karena selama dunia gak melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Na'udzubillah min dzalik. Dusta ini lisan, dari ucapan, apa segala macam. Jadi orang sampai munafik yang dikatakan akan ngehuni komplek itu neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Segolongan sampai fasik, lupa, gak ngerti Allah, gak ngimani Allah. Gak ngerti bahwasanya Allah ini Rabbnya, Tuhannya, yang diimaninya, yang disyahadatinya, yang ngerti setiap sholat menyebutnya. Cuma 5 waktu subuh ingat Allah, selain itu ghaflah, lupa. Wa hadza minal ghafilin. Ini orang yang lupa kepada Allah. Akhirnya kalau orang-orang itu fasik, dikatakan di akhirat itu di neraka darkil asfali minan nar, itu hunian orang-orang munafik 70 tahun itu ke dalam lagi dari azab siksa yang memang na'udzubillah min dzalik. Digambarkan di akhirat ini banyak min mar'ah, dari perempuan-perempuan yang Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini pernah ngelihat itu. Karena apa? Karena pekerjaan mata. Karena apa? Karena pekerjaan tangan. Karena apa? Nggak mau ngebuka keran apa untuk berwudu, taharah, bersuci supaya nggak ketempelan setan, nggak bermaksiat. Dengan apa? Dengan kuasa melakukan apa-apa, bergeraklah untuk melakukan amalul khair, amal yang baik, yang mana dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah, Allah beri penjagaan. Qul a'udzu birabbin nas. Suruh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Malikin nas, yang punya kuasa. Kenapa orang bisa ibadah kepada Allah? Oh, berserah kepada Allah. Aku ngerti. Oh, salat, Beb. Aku sudah sholat, sudah ngerjakan sholat. Oh, merasa bahwa Allah berhusnudzon kepada seorang yang ngerti-ngerti bukan karena ngerti. Wah, ini na'udzubillah min dzalik. Ini kibriya, ini sifat iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Disuruh meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu nih, apa pikiran, apa yang ngeganggu telinga, apa sesuatu yang haram, yang menjadikan hati ini fasad, rusak,
yang sehingga terus Allah katakan minal jinnati wan nas. Lah kok ada ini manusia? Masya Allah. Ya, maka dikatakan membadul ulama bahwa manusia yang buruk dia ngelebihi iblis. Ini akhlak gak karuan. Begitu. Nabi Muhammad inama bu'itsu Rasulullah katakan liutamima makarimal akhlak, ngenali melihat akhlak guru, akhlak kiai rahim, untuk ngerti bagaimana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, untuk kita ngerti nanti suatu saat kita akan hidup yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun, ketika di akhirat nanti itu di alam baka yang kekal akan melihat kesenangan al-jannah, surga. Mata itu akan menyaksikan bagaimana kehidupan di akhirat itu. Nah itu karena apa? Karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada antumah. Allah berikan antumah tambah iman, tambah alimah, menjadi perempuan min sa'adatil mar'i, dikatakan. Yang apa? Yang di hatinya hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul udmah, dikatakan pertolongan besar atas apa pekerjaan selama di dunia. Bagaimana ngejaga lisan, bagaimana ngejaga hati supaya enggak jadi seorang itu munafikoh. Wah, na'udzubillah min dzalik. Ya, perempuan yang khianat kepada Allah. Ini apa ini? Perempuan yang enggak tepat janji kepada Allah. Perempuan yang dusta, mendustakan Allah, fasik. Yang enggak mercayain Allah karena berani dia bermaksiat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatul munafiku salasa. Ciri tanda orang munafik ini ada 3. Nabi katakan idza hadatsa kadzab. Kalau berbicara seorang itu bohong. Ini perempuan mukadzibah, kadzibah, pembohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Ketika janji diingkar. Ya terkadang apa segala macam nggak benar. Urusan duit ngerti duitnya enggak. Duit mana dia ngerti, dia percaya. Na'udzubillah min dzalik. Wa idza tumina khan, terus dikatakan dia khianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lain kalau orang yang mendapatkan kesenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala terlihat bercahaya, ada cahaya mancar ya di diri mar'atun salihah abidah ta'iah, di diri perempuan yang ia memang Allah beri barokah. Apa yang berdekatan kepada seorang itu barokah. Begitu juga ahli musibah, orang senang maksiat, begitu bersebelahan dengan orang itu akan mendapat maksiat, bala, mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.